Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Dan sorry teman-teman, ada perubahan acara ya. Jadi kemarin kan aku sempat bilang episode hari ini harusnya aku akan main Dead by Daylight harusnya, tapi ada perubahan acara. Jadi gini, kemarin karena ada yang komen itu, Bang coba dong prediksi final UCL, UEL dan UECL. Nah, aku lumayan tertarik, jadi ya udahlah setuju aja. Nah, masalahnya sebetulnya aku mau lakukan prediksi ini minggu depan, Sabtu minggu depan. Tapi soalnya karena sekarang ada UECL dan UEL, sedangkan UECL itu finalnya akan dimainkan tuh tanggal 19 Mei. Jadi hari Kamis dini hari. Besok Kamis itu ya. Jadi makanya aku harus lakukan sekarang prediksinya ya. Jadi kayak gitu. Jadi untuk UECL tuh hari Kamis 19 Mei. Sedangkan UEL itu 26 Mei, Kamis juga kalau nggak salah ya. Dan UCL itu tanggal 29 Mei, Sabtu berarti ya, Minggu dini hari ya. Seperti itu ya. Oke, jadi langsung kita mulai. Ada 3 final. Dan kembali lagi ya seperti biasa teman-teman ya. Jadi ini hanyalah, selagi aku ingatkan aja. Jadi no baper-baper ya. Jadi ini hanyalah sebuah prediksi. Jadi namanya prediksi, setiap orang bebas mengemukakan prediksinya. Dan betul atau salah juga nggak tahu, kembali lagi. Jadi ini hanyalah sebuah prediksi just for fun seperti itu ya. Jadi no baper-baper, oke ya. Dan aku tahu di final ini ada klub favoritku, tapi aku tetap seperti kemarin. Jadi aku mencoba memberikan prediksi secara netral ya. Jadi bukan dari hati, tapi dari pokoknya netral seperti itu ya. Oke, langsung kita mulai dengan UECL dulu yang akan segera langsung dimainkan. Maksudnya paling cepat dimainkan. Jadi tanggal 19 Mei ya. Oke, UECL. Jadi finalnya ada AS Roma dan Feyenoord. Jadi dua-duanya itu kontestan asli dari UECL, maksudnya itu bukan buangan dari UEL. Dan kita lihat dulu untuk Roma itu tuh Roma perjalanan menuju ke final, Roma menjadi juara grup. Mengungguli Bodo Glimt, Zorya dan CSKA Sofia, wakil dari Bulgaria. Terus dengan peringkat 1 dengan 4 kali kemenangan, 1 kali seri, 1 kali kalah dari Bodo Glimt ya. Dan di babak berikutnya mereka ketemu VTC, wakil dari Belanda. Mereka di away menang 1-0 dan 1-1 di home. Total agregat 2-1 untuk Roma ya. Terus di babak berikutnya mereka kembali harus berhadapan dengan Bodo Glimt. Sempat dikejutkan dengan kekalahan 2-1 di markas Bodo Glimt. Terus tapi mereka menggila 4-0 di kandang sendiri ya. Dan agregat 5-2 atas Bodo Glimt. Dan di babak semifinal lumayan berat mereka ya menghadapi tim buangan dari UEL, Leicester City. Di King Power Stadium mereka ditanding 1-1 oleh Leicester City, dan di kandang mereka menang tipis 0-1. Total agregat 2-1 untuk Roma, dan sampailah Roma di final ya. Oke, sedangkan lawannya adalah Feyenoord teman-teman ya. Feyenoord wakil dari Belanda, mereka juga kontestan asli dari UECL, dengan mereka menjuarai grup juga tanpa kekalahan, 4 kali menang, 2 seri dan tanpa kekalahan. Mereka mengungguli Slavia Praha, Union Berlin dan Maccabi Haifa. Terus di babak berikutnya mereka berhadapan dengan Partizan Belgrade. Mereka menang 2-5 di markas Partizan, kemudian menang lagi 1-3 di markas di The Kuip ya. Terus mereka unggul 3-8 agregat. Di babak berikutnya mereka berhadapan dengan, sebentar teman. Aku ini agak keliru ya. Kayak betul nih, Sparta Praha lagi kayak. Mereka menghadapi Sparta Praha ya. Sorry, aku agak keliru ya. Ini Sparta atau Slavia? Aku agak lupa teman. Soalnya aku cuma nulisnya Praha gitu. Aku nggak ngeh kalau itu ya ada Slavia, ada Sparta. Pokoknya menghadapi Praha. Mereka di home ditanding 3-3 dan menang 3-1 di away. Total 6-4 agregat mereka unggul. Dan di semifinal mereka mendapatkan lawannya cukup berat, yaitu wakil dari Prancis, Olympique Marseille, menang 3-2 di home dan imbang 0-0 di Orange Velodrome. Dan total 3-2 secara agregat ya. Terus untuk Roma top skornya Tammy Abraham
dengan maksudnya top skornya Roma ya di Liga 15 gol, di seluruh kompetisi 25 gol. Sedangkan untuk Feyenoord ada Gustil di Liga dengan total 15 gol dan semuanya ada Sinistera, pemain asal Kolombia. Oke, jadi gini, kalau aku melihat antara, aku langsung aja ya, nggak pakai lama teman-teman ya. Jadi untuk Roma dengan Feyenoord, menurutku mungkin Roma lebih diunggulkan. Harusnya Roma lebih diunggulkan di sini. Karena kembali lagi ya, faktor Jose Mourinho juga. Terus juga secara faktor pemain mungkin menurutku Roma lebih unggul dibandingkan dengan Feyenoord. Untuk Feyenoord tuh nama-nama yang menurutku cukup bagus, ada Sanesi, bek asal Argentina, terus ada Malaysia di kiri, terus ada Gustil, pemain asal Belanda, Sinistera, terus Dessers depannya ya, strikernya Dessers dari Belgia nggak salah ya. Terus lainnya siapa lagi ya? Ada Kokcu juga ya, pemain asal Turki, Kokcu. Jadi menurutku Roma secara kualitas mungkin sedikit lebih unggul, tapi di sini kayak aku akan pegang Feyenoord teman-teman ya. Aku kayak pegang Feyenoord. Kenapa? Soalnya gini ya. Jadi aku melihat Roma itu kadang-kadang tuh agak kurang konsisten kalau aku melihat ya. Musim ini ya nggak yang terlalu konsisten banget gitu tuh. Jadi kayak kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak gitu. Kayak terakhir kali mereka baru kalah dari Fiorentina 0-2. Padahal secara mereka butuh kemenangan di situ. Soalnya takutnya mereka diselip sama Fiorentina karena Fiorentina sekarang mengundi peringkat 7 dan Roma peringkat 6. Dengan pertandingan tinggal dua laga lagi dan poin mereka sama sekarang masalahnya teman-teman. Jadi ini kekalahan Roma dari Fiorentina itu membuat seru tiket menuju Eropa ya. Ada Atalanta, ada AS Roma, Fiorentina dan sebentar satunya aku lupa teman. Lazio kalau nggak salah ya. Lazio atau Napoli, Lazio kalau nggak salah ya. Ya itu. Jadi kekalahan Roma itu membuat mereka dalam bahaya sekarang. Jadi kayak mereka posisi harus sapu bersih 2 kemenangan. Masalahnya gitu. Jadi kayak Roma itu kadang kurang konsisten. Mereka juga 2 kali dibuat kesulitan oleh Bodo Glimt ya. Kalah di fase grup, terus kalah lagi. Mereka beruntung bisa menang 4-0. Ya, kembali lagi ya. Memang mungkin ada faktor Jose Mourinho yang bisa dibilang tuh pernah menang di final UCL bahkan ya. Bersama dengan Porto dan Inter Milan. Tapi kok kayak sekarang ini aku melihat kok kayak Feyenoord bisa membuat kejutan sih. Karena menurutku pemain-pemain Feyenoord pun juga gak buruk menurutku, juga lumayan merata menurutku. Pemain Feyenoord pun mungkin memang sekelas gak terlalu bagus, bukan gak terlalu bagus, sorry, gak terlalu terkenal. Kalau maksudnya gak semua orang mengenal pemain-pemain Feyenoord, tapi menurutku nama-nama seperti Sinistera itu tuh kayak wonderkid yang kedepannya bakalan bagus gitu. Sinistera, terus Gustil itu juga pemain muda yang masih bisa berkembang bagus nanti bakalannya. Kemungkinan mungkin bisa berkembang dengan baik gitu. Ada Malaysia juga masih muda, terus Senesi juga lumayan, ya usia belum yang tua-tua banget lah, maksudnya masih usia-usia berkembang seperti itu. Jadi menurutku ada potensi Feyenoord akan menumbangkan Roma. Menurutku seperti itu ya. Oke ya. Jadi di sini UECL aku pegang Feyenoord menang atas AS Roma ya. Oke, lanjut ke kompetisi yang berikutnya, UEL. Oke, jadi ini ada Frankfurt menghadapi Rangers. Frankfurt itu dua-duanya sama kayak tadi, sama-sama kontestan asli dari UEL, bukan buangan dari UCL. Frankfurt menduduki peringkat 1 di grupnya, mengungguli Olympiakos, Fenerbahce, dan Antwerp. Nah, sekilas kayak emang oke, bagus ya. Maksudnya itu ada di situ di grupnya ada Olympiakos, ada Fenerbahce, raksasa Turki, dan Frankfurt peringkat 1 dengan tanpa kekalahan, 3 kali menang, 3 kali seri. Tapi kalau melihat Fenerbahce harusnya tuh kalau aku melihat sekilas dari awal mungkin harusnya Fenerbahce itu bisa mengganggu Frankfurt, tapi nyatanya enggak dan Fenerbahce harus terlempar ke UECL dan di UECL pun mereka langsung kalah lagi teman-teman ya. Jadi langsung nggak lolos lagi. Jadi Fenerbahce lagi kurang bagus nih di Eropa ya, sudah terlempar dan di sana di UECL nggak lolos lagi, langsung di fase berikutnya langsung nggak lolos. Dan di babak berikutnya, nah Frankfurt ini betul-betul teruji dengan baik ya, kita lihat nih. Jadi Frankfurt di babak berikutnya itu menghadapi Real Betis, salah satu kekuatan Spanyol. Memang bukan sekelas Barcelona, Real Madrid, tapi Betis juga memiliki kekuatan yang menurutku cukup bagus. Istilah itu kayak kuda hitamnya La Liga, dengan materinya juga yang menurutku sangat bagus ya. Kita lihat ada banyak pemain-pemain hebat di sana, ada Christian Theo, ada di belakang juga ada Pezela, terus juga ada di depan ada Nabil Fekir,
Jadi lumayan banyak ada William Carvalho, terus ada Guido Rodriguez. Jadi cukup merata di semua lini itu cukup merata untuk Real Betis. Tapi mereka bisa menang dan mereka nggak kalah loh. Kita lihat mereka menang 2-1 di Benito Villamarin di markas Betis dan terus seri 1-1 di kandang. Menang agregat 3-2 atas Betis. Di next selanjutnya bahkan mereka menghadapi raksasa La Liga Barcelona. Memang istilah Barcelona musim ini menurutku nggak yang bagus-bagus banget. Maksudnya itu gini ya, Barcelona itu sempat kayak agak angin-anginan. Jadi sempat buruk. Bahkan saat kehadiran Xavi di awal-awal itu masih belum terlalu bagus. Tapi di saat-saat itu, di saat-saat mereka menghadapi Frankfurt, itu mereka sedang naik daun waktu itu. Sedang, aku lupa berapa kali laga itu tanpa kekalahan waktu itu. Sedang bagus-bagusnya. Di Liga juga bagus. Terus mereka juga menang atas Napoli, menang atas Galatasaray. Di istilah juga bukan Napoli, Galatasaray memang mungkin kalau bisa dibilang tuh bukan tim-tim yang bisa dibilang apa ya? Bukan yang kelas UCL yang besar gitu, maksudnya bukan istilahnya itu bukan kayak menghadapi misalnya Tottenham atau mungkin MU atau mungkin PSG, Bayern, Dortmund, bukan seperti itu. Tapi Napoli, Galatasaray juga pastinya memiliki kualitas, nggak perlu diragukan lagi. Dan Barcelona menang atas mereka. Nah, sekarang dari Frankfurt, ternyata Frankfurt bisa memutarbalikkan fakta. Itu aku yakin ini semuanya, semua orang, semua bursa taruhan, semua media itu pasti mengunggulkan Barcelona. Karena memang kualitas jelas nggak perlu diragukan lagi. Tapi Frankfurt berkata lain, dan mereka sempat ditanding Barcelona 1-1 di Swing Park di markas Frankfurt. Nah, terus ya ini pasti banyak pihak tuh memprediksi Barcelona akan menang karena Camp Nou, main di Camp Nou, dan ternyata 3-2 di Camp Nou ya. 3-2 dan Frankfurt lolos dengan agregat 4-3. Dan nggak sampai situ, di semifinal mereka menghadapi West Ham. West Ham memang kembali lagi bukan termasuk Magnificent Seven di Premier League, tapi West Ham juga kembali lagi menurutku lagi-lagi mirip-mirip dengan Betis, memiliki kualitas sebagai kuda hitam yang cukup berbahaya. Banyak main-main bagus di sana, Pablo Fornals, terus ada Antonio, ada banyak pokoknya banyak. Dan mereka menang. 2 kali menang bahkan. 2-1 di markas West Ham dan 0-1 di kandang. Total agregat 1-3 atas West Ham. Jadi menurutku Frankfurt ke final dengan betul-betul sudah teruji matang gitu. Karena lawan-lawannya berat-berat semua. Nah, sekarang kita beralih ke Rangers teman-teman ya. Wakil Skotlandia di Liga Skotlandia, mereka peringkat 2. Terus mereka satu grup dengan Lyon. Lah, ini aku juga Praha lagi teman. Prahanya aku tapi nggak tahu Praha siapa ini tadi itu sama Praha. Lupa lah antara Sparta Praha atau Slavia Praha. Aku lupa nyatet depannya. Pokoknya ada Lyon peringkat 1-nya Lyon, 3-nya Praha dan Brøndby. Nah, mereka lolos peringkat 2 dengan 2 kali menang, 2 kali seri, 2 kali kalah. Nah, mereka ada 2 ujian yang cukup besar menurutku ya. Pertama, mereka kan peringkat 2, otomatis peringkat 2 UEL itu akan kayak istilah kayak playoff lagi menghadapi tim buangan dari UCL, peringkat 3 UCL. Nah, mereka ketemunya Dortmund. Kalau kita melihat Rangers dan Dortmund, ya itu jelas menurutku ya. Harusnya Dortmund jelas lebih diunggulkan. Secara kualitas semuanya Dortmund lebih unggul pastinya. Ya kita tahu siapa Dortmund, penuh pemain bintang di sana. Ada Haaland, ada Royce, ada Julian Brandt, ada Bellingham. Semua lini, menurutku rata semua lini. Belum ada Daniel Malen. Semuanya dari kiper, tengah, belakang, depan itu bagus semua. Apalagi faktor Erling Haaland. Tapi kembali lagi, kenapa mereka bisa menang atas Dortmund? Soalnya menurutku gini, Dortmund musim ini tuh nggak terlalu bagus, terutama di Eropa, ngomong di Eropa ya. Di UCL aja aku juga nggak tahu kenapa mereka bisa tersingkir teman-teman. Padahal secara grupnya harusnya memang agak tricky sih. Kita tahu ada Sporting Lisbon juga di sana, ada Ajax juara grupnya. Tapi menurutku harusnya kalau secara squad, secara materi Dortmund tuh harusnya mampu bersaing menghadapi Sporting Lisbon, Ajax sama satu itu siapa aku lupa. Harusnya mampu. Bentar, aku kayak punya catatannya deh. Dortmund tuh sebentar. Ajax mana? Nah, mereka itu Besiktas. Nah, Besiktas tuh memang juga
raksasa Turki juga, tapi menurutku harusnya Dortmund mampu bersaing dengan mereka-mereka semua. Tapi Dortmund kurang bagus waktu itu ya. Mereka kalah terus menurutku. Maksudnya sering kalah. Terus tuh mereka itu sama Ajax aja tuh kalah 2 kali. Kalah 2 kali loh, bahkan di home di Amsterdam Arena mereka kalah 4-0 dari Ajax loh. Terus di away mereka kalah lagi 3-1. Kacau menurutku, Dortmundnya lagi kacau, nggak tahu kenapa ya. Kayak lagi kacau aja, kayak bukan Dortmund yang sebenarnya gitu. Jadi kayak menurutku mungkin masih oke, masih wajar aja karena memang performa Dortmund lagi kacau, terlempar dari UCL, mereka juga kalah lagi langsung. Oke, berikutnya istilahnya mungkin di laga berikutnya mereka nggak terlalu ya. Sebentar, tadi menghadapi Dortmund mereka menang 4-2 di Signal Iduna Park dan terus 2-2 di kandang. Nah, berikutnya mereka ketemu Red Star Belgrade, wakil Serbia. Mereka menang 3-0 di home dan kalah 1-2 di away. Total agregat 4-2 mereka lolos. Di laga selanjutnya mereka menghadapi Braga, teman-teman, Sporting Braga. Nah, Braga ini istilahnya lumayan memang. Istilah itu di Liga Portugal mereka lumayan. Tapi istilahnya tetap aja Braga nggak terlalu sepowerful Benfica, Sporting Lisbon atau Porto pastinya. Jadi kayak ada gap lah. Istilah itu kayak Braga tuh kalau aku mengibaratkan tuh mirip-mirip kayak di Liga Belanda itu Twente atau AZ Alkmaar lah seperti itu. Jadi kayak lumayan, tapi itu nggak sepowerful Ajax, Feyenoord, PSV Eindhoven. Nah, jadi ujian mungkin ada, tapi menurutku wajar, masih wajar kalau Rangers menang ya. Terus Rangers menang 3-1 di home dan kalah 1-0 di markas Braga. Jadi kita lihat mereka menangnya pun juga gak mudah, juga istilah ada kalahnya. Sedangkan tadi Frankfurt kan menang semuanya, paling seri, menang seri, menang seperti itu ya. Nah, terus ujian sebenarnya mereka datang di semifinal ini aku juga cukup terkejut. Mereka bisa menang atas Leipzig, lagi-lagi wakil Jerman, Leipzig. Mereka menang dengan agregat 3-2, tapi kembali lagi nggak mulus karena mereka sempat kalah 1-0 di Red Bull Arena, baru kemudian bisa menang 3-1 di kandang. Oke, jadi kalau aku melihat ya, ini nanti akan jadi adu pembuktian dua striker Kolombia ya. Jadi kebetulan dua-duanya top skornya masing-masing. Jadi di top skornya Rangers itu ada Morelos, striker Kolombia dengan Morelos top skornya ya, top skor. Dan di Frankfurt ada Borré, top skornya Frankfurt itu juga pemain striker asal Kolombia. Jadi ini betul-betul uniknya, ini adu tajam Borré dan Morelos. Siapakah yang akan lebih unggul? Soalnya ini menurutku dua-duanya ini bagus untuk timnas Kolombia juga menurutku ya. Jadi istilah itu lumayan cerah karena sekarang ini Kolombia itu sudah mulai menua striker-strikernya sekarang. Kita lihat siapa? Dufan Zapata udah 30-an lebih. Falcao udah lagi-lagi udah semakin tua. Terus Luis Muriel juga udah gak muda lagi. Istilahnya sudah mendekati usia-usia menurun. Nah, menurutku dengan adanya Morelos dan Borré ini bagus banget bagi Kolombia. Apalagi dua-duanya sama-sama main di final, sama-sama bagus banget bersama timnya masing-masing. Jadi menurutku ini betul-betul adu tajam bagi mereka berdua. Tapi gini, kembali lagi, kalau kali ini aku pegang Frankfurt teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau aku bilang, pertama, Frankfurt lebih teruji. Karena di fase-fase sebelumnya mereka betul-betul menghadapi lawan yang betul-betul berat. Dan mereka lewati dengan, aku bisa bilang agak mulus. Karena kembali lagi mereka nggak kalah sama sekali. Kita lihat. Mereka berarti sepanjang di UEL belum pernah kalah. Karena di grup mereka nggak pernah kalah. Di fase knockout mereka juga nggak pernah kalah. Jadi mereka cukup mulus walaupun lawannya cukup berat menurutku ya. Ada Barcelona, ada Betis, ada West Ham tanpa kekalahan. Sedangkan untuk Rangers bisa bilang itu kayak susah payah menuju ke final. Sempat kalah dari Red Star, sempat kalah dari Braga dan Leipzig juga kalah juga. Jadi aku akan pegang Frankfurt dan secara squad aku juga melihat Frankfurt lebih memiliki kualitas. Ya kita lihat ada Filip Kostic juga di sana, ada Hinterger, ada Shaw. Jadi kayak lumayan lebih menurutku kedalaman skuadnya juga lebih bagus. Ada HG juga di sana. Jadi aku lebih pegang Frankfurt kali ini teman-teman ya. Walaupun mungkin Rangers juga hati-hati. Maksudnya Frankfurt harus hati-hati sama Rangers juga ya. Karena Rangers pun juga materi pemain juga gak buruk. Kita lihat ada Yanis Hagi, ada Tavernier kapten mereka. Ryan Kent itu juga bagus ya. Ryan Kent-nya bagus. Ya, itu dia ya. Oh ya, ada Aaron Ramsey juga di sana ya.
Oke, jadi kembali lagi aku pegang Frankfurt untuk menjadi kampiun UEL. Oke, dan saatnya sekarang final UCL ya antara Liverpool menghadapi Real Madrid. Oke, jadi gini. Kita mulai ke Liverpool dulu teman-teman ya, Liverpool. Jadi Liverpool itu secara permainan bagus banget. Ya, istilah itu nggak usah diragukan lagi. Liverpool menurutku tipikalnya tuh juga mirip-mirip sama City. Secara kualitas juga mirip-mirip sama City. Mungkin City sedikit lebih unggul di kedalaman skuad dari Liverpool. Tapi Liverpool pun tuh juga bagus semua, merata dari semua lini. Dari mulai kiper, back, tengah, depan itu bagus semua. Nggak perlu diragukan lagi semuanya. Apalagi musim ini mereka kedatangan Konate di belakang. Itu betul-betul menurutku tandem yang sempurna bagi VVD. Jadi masuknya Konate itu bagus banget karena Konate juga tangguh dan juga Konate itu lumayan sering rajin ikut membantu penyerangan dan golnya tuh lumayan sering juga dari heading-heading bola-bola mati ya, corner, free kick itu lumayan sering untuk Konate. Jadi menurutku Konate bahaya banget. Dengan masuknya Konate bagus banget bagi Liverpool. Belum masih kembali lagi masih di belakang masih ada VVD, ada Robo, ada TAA. Terus di tengah Thiago juga semakin bagus, semakin nyetel, Fabinho, terus belum ada Naby Keita. Di depan masuk Luis Diaz itu memberikan opsi yang lebih bagi Liverpool. Jadi Liverpool dulu waktu di final menghadapi Real Madrid di 2018 ya, aku lupa teman-teman itu ya. Itu istilah itu bagus tapi itu kedalamannya masih kurang. Tapi sekarang dengan masuk ada Diogo Jota, ada Luis Diaz itu kayak memberikan opsi yang sangat bagus di depan. Jadi Liverpool nggak hanya mengandalkan Mane, Mo Salah dan Firmino. Salah satu kurang efektif bisa masuk Luis Diaz, Diogo Jota, dan dua-duanya juga bagus. Diaz dan Jota sama-sama bagus. Dan aku yang menurutku nilai plusnya Liverpool lagi daripada Real Madrid ya menurutku. Karena squad Liverpool sekarang ini itu tuh squad lama. Istilah itu personilnya itu tuh personil yang sudah lama bermain bersama. Termasuk Jurgen Klopp-nya. Jadi istilah itu arahan pelatih, pemain-pemainnya, strateginya itu nggak terlalu jauh beda dari tahun ke tahun. Jadi masih sama dengan Liverpool yang waktu dulu di final menghadapi Madrid. Cuma ada perubahan-perubahan kecil lah. Dan squad yang kayak gitu itu menurutku squad yang bagus. Jadi sebetulnya squad yang bagus itu bukan squad yang tiba-tiba masuk banyak pemain baru. Contoh kayak PSG. Menurutku kenapa kok PSG nggak bisa berjalan dengan baik? Padahal mungkin kalau melihat secara per individu, PSG mungkin menurutku squad terbaik saat ini. Tapi kenapa enggak? Soalnya PSG itu pemainnya baru semua teman-teman. Pelatih juga belum baru-baru banget, Pochettino, dan skuadnya tuh baru semua banyak banget. Jadi istilah skuad baru semua gitu kan harus adaptasi semuanya. Dan adaptasi yang namanya adaptasi untuk bisa sampai betul-betul menjadi skuad juara itu tuh butuh waktu gitu. Butuh waktu untuk menemukan mana sih yang cocok sih, mana sih yang kurang, mana yang harus dibongkar pasang itu nggak bisa sekali berusaha transfer. Jadi butuh waktu, bahkan ada yang bertahun-tahun untuk bisa meracik formula kayak gitu supaya bisa bagus gitu. Nah, istilah Liverpool tuh sudah menemukan formula juaranya, sudah menemukan. Kalau mereka Premier League sudah, UCL juga sudah, dan skuad mereka nggak terlalu berubah, masih kayak gitu. Jadi istilah itu justru malah bagus. Karena kembali lagi, pemain sudah bisa membaca strategi dari Jurgen Klopp. Jadi kayak sudah tahu maunya Klopp seperti apa. Klopp pun juga sudah bisa mengontrol para pemainnya. Jadi kayak bisa tahu, oh aku harus si Klopp, maksudnya Klopp ya, harus ini aku harus apakan. Si A harus aku apakan, si B harus aku apakan. Nah, dan antar pemain pun masing-masing itu juga sudah tahu masing-masing harus ngapain. Saat Thiago membawa bola, Mane tahu harus ngapain, Salah tahu harus ngapain, dan yang lainnya juga tahu harus ngapain, harus bergerak kemana, harus gimana, sudah tahu semua, kayak semua itu sudah tersistem dengan baik gitu, karena nggak banyak ada perubahan. Dan itu pernah dilakukan oleh Manchester United di eranya Alex Ferguson. Aku masih ingat MU waktu itu nggak terlalu banyak beli pemain. Aku masih ingat sempat di satu musim itu mereka cuma beli Park Ji-sung, udah itu aja. Nggak banyak berubah, skuadnya skuad juara semua masih tetap sama, masih ada Rio Ferdinand, masih ada Rooney, masih ada Scholes, Giggs, dan lain sebagainya. Jadi nggak terlalu banyak berubah dan mereka semua sudah nyetel satu sama lain. Real Madrid juga sama dulu waktu mereka hat-trick UCL, itu mereka juga skuadnya itu aja. Paling ada perubahan dikit-dikit aja, tapi nggak terlalu banyak perubahan di skuad-skuad inti. Jadi kayak
yang mainnya itu aja ya, Marcelo lah ya, Ramos lah ya, Carvajal ya, Casemiro, Kroos, Modric, dan itu Benzema, Ronaldo. Makanya mereka bisa karena kembali lagi sudah tahu satu sama lain, sudah tahu harus ngapain seperti itu. Dan Liverpool itu juga menurutku secara permainan menurutku juga mirip-mirip. Jadi mereka tidak mirip-mirip sama City ya. Jadi mereka tidak punya striker murni. Jadi striker murni yang bertipikal target man seperti kayak Lewandowski, Haaland yang betul-betul menjadi goal getter itu mereka nggak punya. Mereka lebih mengandalkan kolektivitas. Lihat Firmino bukan striker murni. Firmino lebih bertipikal false nine, AMF, CAM seperti itu. Terus Luis Diaz juga sayap. Luis Diaz, Jota sebenarnya dibandingkan di striker, tapi sebetulnya mereka berdua murni sayap untuk Diaz dan Jota. Jadi mereka bermain mirip-mirip kayak City, kayak mengandalkan kolektivitas. Cuma mungkin menurutku lebih nilai plus dari Liverpool daripada City. Mereka lebih memiliki kecepatan. Mane, Mo Salah itu lebih eksplosif menurutku ya. Jadi itu yang harus diwaspadai sama Real Madrid menurutku ya. Oke. Itu dari Liverpool. Nah, sekarang kita beralih ke Real Madrid. Ya, jadi gini, Real Madrid. Mereka lolos ke final dengan susah payah. Susah payah banget, betul-betul kayak istilah itu jatuh bangun. Real Madrid itu harus jatuh bangun, harus masuk kandang buaya, harus masuk kandang singa, harus masuk kandang macan. Dan tapi mereka tetap survive sampai akhirnya mereka menuju ke final. Nah, mungkin banyak orang bilang Madrid cuma beruntung menuju sampai final. Aku setuju beruntung, tapi kalau cuma beruntung, maksudnya cuma mengandalkan keberuntungan, aku nggak setuju teman-teman. Soalnya gini, kembali lagi, kalau bicara cuma mengandalkan keberuntungan, menurutku keberuntungan itu belum tentu datang 2 kali. Jadi keberuntungan tuh ada, tapi kalau beruntung namanya menurutku bukan hanya mengandalkan beruntungan, ya beruntung juga, tapi ada faktor lainnya juga. Jadi aku mencatat ada 5 faktor dari Real Madrid. Yang pertama beruntung, jelas. Dari PSG, Chelsea, City, beruntung semua, beruntung pastinya. Itu ada faktor keberuntungan. Tapi nggak cuma itu. Pertama ada faktor persiapan. Misalnya mereka siap dalam menghadapi laga-laga itu, mereka siap dulu. Setiap kali entah di perempat final, 16 besar, semifinal, mereka siap menghadapi laga itu betul-betul secara fisik semuanya itu mereka siap. Terus yang jelas mereka mental itu jelas ya, menurutku gini, mental itu sangat berbicara di sini. Soalnya gini menurutku ya, kalau nggak ada mental itu pasti sudah kacau loh, sudah drop, sudah down. Kita lihat waktu menghadapi PSG ya, ketinggalan 2-0 loh agregat loh, harus cetak paling nggak 2 gol lah, untuk itu pun baru menyamakan agregat, baru perpanjangan waktu, harus 2-0, harus 2 gol maksudnya, dan itu tersisa hanya 45 menit. Itu kalau tim-tim yang nggak punya mental, aku nggak menyebutkan tim siapa, pokoknya kan ada pasti tim-tim, maksudnya gini, aku bukan menganu tim lain ya, maksudnya itu benar-benar kalau ada tim yang misalnya yang nggak punya mental, para pemainnya mentalnya kurang, itu pasti sudah kalah deh, maksudnya kayak sudah dengan kita itu kayak sudah drop gitu dulu, sudah kayak kalah deh, ya udahlah, jadi kayak sudah lemes, kayak sudah pasrah, jadi kayak ya udahlah, mau gimana lagi, kalah, emang kita kalah kualitas ya, sudah menyerah secara, memang kita masih tanding 45 menit tersisa, tapi sudah secara mental itu drop, otomatis akan efek di lapangan juga akan beda dengan pemain yang masih ayo masih bisa, ayolah masih ada 45 menit, beda kan, tinggal 45 menit sama sudut pandangnya beda gitu loh teman-teman. Kita lihat sama-sama masih 45 menit, tapi kalau kita ngomongnya tinggal 45 menit sama masih 45 menit, beda. Maksud ya, waktunya sama, tapi istilah itu mindsetnya beda, nanti yang terjadi juga beda. Meskipun belum tentu selalu bisa menang, tapi paling enggak tuh apa yang terjadi di 45 menit babak kedua itu akan beda hasilnya. Bagi tim yang tinggal 45 menit, pasti di lapangan nanti jadi agak ya udahlah, pokoknya kita main aja, selesaikan 45 menit, memang sudah 2-0, mau apa lagi, realistis. Sama yang ayo kejar terus, masih ada waktu, pokoknya masih ada 45 menit, terus di lapangan akan terus ngotot, dan hasilnya bisa beda. Seperti itu menurutku, itu sama mental. Terus belum yang City
Itu baru PSG yang tinggal 45 menit. City itu sama ya, harus cetak 2 gol untuk paling nggak menyamakan agregat. Dan itu di City malah tinggal 2 menit lagi. Tinggal 2 menit plus injury time, istilah ya berapa sih paling lama injury time berapa sih waktu itu aku lupa ya berapa menit, tapi agak lama kayak waktu 6 menit apa berapa ya. Ya paling lama mungkin 10 menit lah. Tinggal hanya 10 menit harus cetak 2 gol. Udah lagi itu kalau yang nggak punya mental pasti sudah drop. Seperti itu. Nah, ini Madrid punya mental. Jadi tadi ya, hoki iya, persiapan iya, mental iya. Terus kualitas jelas ya. Jadi kembali lagi, ya memang harus diakui juga pemain Madrid itu pasti ya punya kualitas semuanya. Dan kembali lagi menurutku bukan hanya Benzema, mungkin Benzema memang bagus betul, sangat-sangat luar biasa menjadi goal getter Madrid, tapi istilah Benzema juga nggak akan seperti itu kalau nggak ada pemain-pemain lainnya. Modric, Vinicius pun juga bagus, lumayan eksplosif terus, pressure terus, maksudnya terus menekan, agresif banget Vinicius mainnya. Rodrigo, yang memang mayoritas Benzema yang menjadi penentu, tapi kemarin waktu menghadapi City Rodrigo, jadi istilahnya kembali lagi nggak cuma Benzema, jadi kembali lagi hampir seluruh tim juga memiliki kualitas. Cuma memang mungkin beda sama Liverpool, di Madrid terlalu banyak pemain yang cukup muda. Istilah itu Liverpool lebih matang skuadnya, jadi kayak usia-usianya itu sudah usia-usia kemasan semuanya untuk Liverpool. Sedangkan Madrid itu lumayan banyak yang muda seperti Rodrigo, Vini, Camavinga, itu lumayan muda semuanya seperti itu. Dan kedalaman menurutku masih lebih unggul Liverpool. Terus yang terakhir jelas effort, kerja keras. Jadi kembali lagi ya, maksud itu Madrid betul kayak pantang menyerah, terus kerja keras terus sampai terakhir tuh effortnya betul ada. Jadi menurutku Madrid ke final karena 5 hal itu, bukan hanya sekedar hoki, tapi hoki iya sampai final ini, sampai semifinal ini tuh hoki terus ada, emang betul menurutku hoki terus menurutku. Tapi ya kembali lagi ada faktor lainnya. Seperti itu teman-teman. Dan Liverpool sendiri itu ada motivasi untuk balas dendam juga pasti ya. Mereka 2 kali kalah kan dari Real Madrid kan. 2 pertemuan terakhir, 3 pertemuan terakhir, 1 kali seri, 2 kali kalah. Yang di final mereka kalah kan, waktu 3-1 itu mereka kalah. Terus tapi itu lagi mungkin ada error lah dari Karius ya, ada blunder 2 kali dari Karius ya. Pertama yang Benzema itu yang mau umpan bola malah kena Benzema. Yang kedua yang shooting Bill dari jarak jauh itu ya. Dan ada cedera Mo Salah waktu itu ya. Tapi kembali lagi di yang pertemuan berikutnya musim lalu mereka kalah di perempat final, nggak salah ya. Perempat final mereka kalah 3-1 di Bernabeu dan 0-0 di Anfield. Dan saat itu ada Mo Salah, bahkan Salah ngegulin waktu itu. Dan mereka kalah waktu itu. Nah jadi menurutku mereka ada misi balas dendam pastinya. Dan aku nggak tahu betul atau enggak. Jadi ada berita juga katanya memang Mo Salah mengharapkan yang masuk ke final adalah Real Madrid dibandingkan dengan Liverpool. Ya mungkin menurutku memang ada secara nggak langsung adalah misi balas dendam dari Liverpool pastinya. Ya sekarang langsung aja teman-teman ya. Aku kali ini akan pegang Real Madrid teman-teman. Jadi gini kembali lagi ya. Ini aku pegang Real Madrid di sini secara netral. Secara hati jelas ya, tapi secara di sini aku berbicara secara netral. Kenapa kok pegang Real Madrid? Menurutku gini ya. Musim ini tuh pertama yang dihadapi Madrid itu istilahnya bukan kaleng-kaleng. Lawan-lawan di fase-fase sebelumnya, sebelum final ini tuh bukan kaleng-kaleng. Tiga-tiganya tuh klub terbaik di dunia semuanya menurutku. Pertama PSG. Iya, secara squad ya kita tahulah PSG secara squad mungkin bisa dibilang salah satu yang terbaik di dunia saat ini. Bayangkan trio MNM itu baru di depan aja. Di depan aja masih ada lainnya, masih ada Angel Di Maria lah, masih ada Icardi lah. Terus belum yang lainnya, ada Wijnaldum, ada Verratti, terus Marquinhos, Hakimi. Di kiper juga dua-duanya bagus semua, Donnarumma dan siapa namanya? Keylor Navas. Semuanya bagus semua. Jadi setelah itu cukup merata dan mereka skuad terbaik di dunia. Iya, betul banget. Semua pasti setuju PSG saat ini secara skuad ya, ngomong bukan secara performa ya. Secara skuad yang dimiliki salah satu yang terbaik di dunia. Chelsea, juara bertahan teman-teman Chelsea. Dan secara skuad juga cukup merata semuanya. Dari kiper sampai depan itu cukup merata semuanya, bagus-bagus semua. Kita lihat Hakim Ziyech maksudnya. Hakim Ziyech, Mason Mount, Havertz, terus Kante, semuanya bagus semua. Jadi kayak skuad juara juga mereka. Walaupun memang saat ketemu Madrid itu Chelsea masih sedang ada masalah internal memang. Tapi kayaknya menurutku nggak terlalu mempengaruhi skuad Chelsea. Soalnya Chelsea pun juga bisa memberikan perlawanan.
Istilahnya Madrid itu kembali lagi jatuh bangun untuk mencapai final ini. Dan City ya kembali lagi siapa yang berani meragukan skuadnya City. Bahkan kalau menurutku ya PSG bagus skuadnya, tapi City itu memiliki skuad menurutku ya skuad dengan kedalaman paling bagus di dunia saat ini menurutku ya. Kedalaman ya ngomong ya. Jadi istilah itu dari depan, tengah, belakang, skuad inti sama skuad cadangan itu nggak ada hampir nggak ada bedanya. PSG aja menurutku masih ada bedanya. Masih ada nama-nama seperti Layvin Kurzawa yang istilah itu gini ya kembali lagi ya, bukan aku menjudge Kurzawa jelek, tapi itu istilah itu adalah perbedaan dengan skuad intinya gitu loh. Menurutku seperti itu. Atau misalnya bek kanan, nah, itu kan ada perbedaan. MNM dengan pelapisnya itu kan sedikit ada perbedaan gitu. Tapi kalau City ya bagus semua teman-teman, dari skuad inti sama pelapis itu hampir gak ada bedanya kualitasnya. Jadi mau yang di depan ya, mau yang main Mahrez, mau Sterling, mau Bernardo Silva, mau Grealish, itu tuh punya kualitas semuanya gitu. Jadi kayak mau Gabriel Jesus itu semuanya punya kualitas. Jadi kayak secara kedalaman City terbaik di dunia menurutku. Dan Madrid bisa melewati semuanya. Menurutku secara sudah teruji. Madrid sudah teruji menghadapi 3 tim terbaik di dunia. Meskipun oke, lawannya juga termasuk yang terbaik di dunia juga Liverpool. Tapi menurutku paling nggak mereka pernah menghadapi yang istilahnya yang best of the best, mereka pernah gitu. Jadi kayak mereka sudah melewati yang susah. Jadi harusnya mereka nggak kaget dengan Liverpool seperti itu. Dan kembali lagi menurutku ya, kembali lagi menghadapi Madrid itu tim lawan tuh harus hati-hati di setiap menit apapun kondisinya. Karena kembali lagi ya, menghadapi Madrid apalagi musim ini itu kayak nggak bisa tenang kapanpun itu, di menit berapapun itu tuh kayak nggak bisa tenang gitu. Kayak sesuatu hal yang kayak sudah hampir di depan mata, istilah itu yang impossible menjadi possible gitu. Kayak City itu betul gila banget ya, laga betul gila banget ya. Itu aku pun sudah kayak melihat ini nggak mungkin gitu tuh. Tapi mereka mengatakan mungkin bisa gitu. Jadi makanya Liverpool harus hati-hati di situ. Yang lagi menurutku faktor luck itu Madrid emang musim ini lagi bagus banget faktor lucknya menurutku ya. Terutama di UCL gila banget sih. 3 laga kayak gitu semua dan mereka berhasil semuanya. Jadi kembali lagi menurutku ya kenapa Madrid, karena tadi 5 faktor itu. Jadi menurutku mungkin Madrid yang akan juara di sini. Ya kembali lagi ya. Prediksiku bisa salah. Jadi kita lihat saja nanti teman-teman. Dan coba kalian komen kalau prediksi kalian gimana teman-teman. Ya oke ya. Jadi udahlah kayak gitu. Jadi aku prediksi tadi siapa? UECL-nya Feyenoord Frankfurt Real Madrid, FFR. Feyenoord Frankfurt Real Madrid prediksiku. Ya udahlah, oke teman-teman, segitu dulu aja untuk episode hari ini. Kita ketemu lagi besok teman-teman ya. Besok kembali lagi ke series kita, series Sergio Ramos. Schalke sudah mendekati akhir musim dan nanti sebentar lagi akan ada pengumuman, mungkin akhir minggu nanti, mungkin akhir Jumat mungkin ada pengumuman soal voting klub barunya atau bertahan di Schalke bisa juga. Dan Alessandria kembali ke tur pramusim. Oke, jadi nanti kita akan coba formasi, coba susunan pemain dan lain sebagainya. Ya udahlah, jangan lupa untuk kalian boleh subscribe, like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.